Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Vietnam, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang alih profesi menjadi tukang ojek setelah pensiun dari dunia kriminal. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai oleh Dan Trong Truan, dibintangi Kyu Min Tuan, Mak Van Qua, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Hanoi, Vietnam. Malam itu seorang pembunuh bayaran bernama Lam baru saja selesai menjalankan misinya. Beres kerja, Lam pun pulang. Sesampainya di rumah, Lam sempat cuci tangan tuh di halaman rumahnya. Sehabis cuci tangan, Lam memanggil anggota keluarganya. Namun kok tak ada yang menyahut panggilannya itu. Con về rồi đây mẹ ơi. Mencurigakan nih, dan benar saja ketika Lam masuk rumah, dia terkejut melihat keluarganya bersimbah darah. Termasuk adik, nenek, ibu, dan anaknya. Terlihat sang nenek yang sekarat masih sadar. Nenek sempat mengatakan pada Lam bahwa yang menyerang mereka adalah gengnya Scarface. Mendengar kabar ini membuat Lam terbakar emosi. Segera dia mengambil golok dan OTW ke markas Scarface untuk balas dendam. Ketika Lam sedang serius berduel, hampir saja dia menebas Feng, istrinya Scarface. Namun Lam sadar, Feng ini tidak terlibat dalam pembantaian keluarganya. Alhasil Lam menyuruh Feng pergi karena target Lam yang sesungguhnya adalah Scarface, bukan istrinya. Singkatnya, Lam bertemu Scarface dan duel sengit terjadi. Hasil duel tersebut, Lam berhasil menghabisi Scarface beserta gengnya. Namun ketika Lam hendak mengeksekusi Scarface, si bangsat ini mengatakan sumpah serapah pada Lam. Scarface berkata, "Selama kau masih membunuh, maka keluargamu dalam bahaya." Disitulah Lam merenung. Tak lama kemudian hujan pun turun. Lam disapa oleh Lu, temannya di dunia kriminal. Namun Lam yang masih terpukul dengan kematian keluarganya tidak memperdulikan Lu. Tanpa sepatah kata pun Lam pergi meninggalkan kota Hanoi. Dan inilah Bad Blood. 10 tahun telah berlalu, kini Lam menetap di kota Saigon, Vietnam. Kabarnya dia sudah tobat dari dunia kriminal dan memutuskan kerja serabutan di kota itu. Terlihat Lam memanjangkan rambutnya sebagai kamuflase agar identitasnya tersamar. Sekarang ini Lam tinggal di sebuah kampung kumuh pinggiran kota Saigon. Di kampung itu Lam berkenalan dengan seorang anak kecil bernama Hien. Ajaibnya Lam langsung akrab dengan Hien karena bocah ini mengingatkannya pada mendiang putrinya yang telah meninggal. Hien sendiri bisa langsung akrab dengan Lam karena dia anak yatim yang merindukan sosok ayah. Singkatnya, ketika Lam dan Hien asik mengobrol di depan gang, tiba-tiba ibunya Hien bernama Han memanggil anaknya untuk pulang. Disitulah awal mula Lam bertemu Han. Mereka pun jatuh cinta dan memutuskan menikah setelah saling mengenal. Kini, hari-hari Lam yang dulunya kelam mulai berwarna kembali berkat hadirnya Han dan Hien dalam hidupnya. Saking bahagianya Lam punya keluarga lagi, dia begitu memanjakan Hien anak tirinya itu. Lam sering membelikan Hien es krim pas jemput anaknya sekolah. Kebiasaan buruk memanjakan anak ini ketahuan oleh Han istrinya. Alhasil Han sering memarahi Lam suaminya itu. Singkatnya 10 tahun berlalu, rumah tangga Lam dan Han semakin harmonis. Saat ini Lam bekerja sebagai tukang ojek di pasar. Selain ngojek, Lam juga kerja serabutan dan menerima jasa reparasi. Terlihat siang itu Lam sedang mangkal di pasar menunggu penumpang. Tak lama datang Lu, teman lama Lam mengendarai mobil. Lu yang terlihat sangat kurus membuat Lam pangling. Begitu juga Lam yang gondrong membuat Lu pangling.
Alhasil mereka jadi tak saling kenal lagi. Dan intinya tujuan lu mampir ke pasar untuk menyewa jasa Lam sebagai kuli. Lu bermaksud pindah rumah dan butuh tenaga angkat junjung barang. Tentu saja Lam bersedia membantu. Dia pun naik ke mobilnya lu menuju tempat pindahan yang dimaksud. Sesampainya di tujuan, Lam segera membantu lu memindahkan barang-barang ke dalam mobil untuk diangkut. Ketika mereka sedang sibuk angkat junjung barang, tak berselang datang sebuah truk ikut parkir di depan rumah tersebut. Anehnya, tiba-tiba lu panik dan menyuruh sopirnya untuk bergegas tancap gas duluan, padahal barang-barang belum selesai dimuat semua. Hal ini membuat Lam bingung. Dia pun melihat ke arah truk yang parkir tersebut. Dan anehnya, truk itu bertuliskan jasa pindah rumah. Disinilah Lam baru sadar, ternyata lu ini maling berkedok pindah rumah. Tiba-tiba saja lu kabur, dan Lam yang tidak ingin dituduh sebagai maling ikut kabur juga. Singkatnya, mereka berhasil kabur. Kemudian Lu dan sopirnya mengantar Lam ke pangkalan ojek di pasar. Terlihat Lam begitu menyesal karena dia telah membantu aksi pencurian. Disitulah Lu berterima kasih sembari memberikan kartu namanya beserta uang tips pada Lam. Lantas Lu dan sopirnya lanjut berkemudi, sedangkan Lam sendiri memutuskan pulang dengan motornya untuk makan siang di rumah. Setibanya di rumah, Lam mengambil sebuah kotak kaleng di atas lemari untuk menabung uang hasil kerjanya hari ini. Tak berselang, Han istri Lam juga pulang dari pasar. Segera Lam sigap memasak makan siang untuk keluarganya. Ketika hidangan tersaji, dua tetangga mereka main ke rumah. Tetangga ini bernama Paman Jo dan Bibi Mai. Mereka adalah pasangan suami istri. Keduanya bermaksud minta tolong pada Lam untuk membetulkan pintu rumah mereka yang rusak. Alhasil, Lam menunda makan siangnya hanya untuk menolong tetangganya. Di sudut lain rumah, terlihat Hien sedang melamun sembari memandangi sungai. Dia yang sudah lulus SMA kini tengah menganggur. Hien pun merasa jadi beban keluarga jika dirinya tak kunjung mendapat pekerjaan. Terlintas pikiran untuk merantau ke kota mencari peruntungan. Tak lama, Han ibunya memanggil Hien untuk makan siang. "Hien, makan siang sudah siap nak," teriak Han. "Ya ma," saut Hien. Segera Hien masuk rumah menuju meja makan. Disitulah Hien minta izin pada ibunya untuk merantau ke kota. Hien mengaku mendapat tawaran kerja di kafe dari temannya bernama Tien. Han yang mendengar curhatan Hien ini agak skeptis. Dia pun segera mencecar beberapa pertanyaan. Sebab seumur umur Han belum pernah mengenal teman Hien yang bernama Tien ini. Mau bagaimana lagi, akhirnya Hien jujur. Dia menjelaskan bahwa Tien adalah teman yang dia kenal lewat sosial media. Alhasil Han tak mengizinkan Hien pergi merantau bersama orang asing yang baru dia kenal itu. Kemudian Lam yang baru selesai memperbaiki pintu rumah Bibi Mai pulang. Lam sempat mendengar perdebatan ibu anak ini. Dia pun coba menengahi mereka yang sedang bersih tegang. "Sudah, sebenarnya ada apa ini ribut-ribut?" tanya Lam. "Ini ya, anak kita pingin merantau cari kerja. Tapi yang ngajak dia orang asing yang ibu pun tidak kenal," jawab Han. "Ngarang ya, aku kenal sama Tien lewat sosial media. Kita juga pernah ketemu sekali di kafe," balas Hien membela diri. Di sini Lam pun coba bersikap bijaksana. "Ya udah, bagaimana kalau ayah aja yang mengantar kamu ke kota cari kerjaan?" Tentu Hien menolak karena dia merasa sudah besar. "Enggak ah, malu ya. Masa udah gede masih diantar orang tua?" Disitulah Lam coba mengambil jalan tengah. "Oke, kamu boleh pergi sama temanmu itu, tapi kalau sudah sampai di tempat kerja, beritahu ayah dan ibu lewat telepon." Mendengar hidupnya terus didikte oleh kedua orang tuanya, Hien tiba-tiba marah. Dia justru mengeluarkan keluh kesahnya selama ini yang dipendamnya. Hien mengaku bosan hidup di kampung kumuh seperti sekarang. Dia ingin hidup bebas tanpa diatur-atur lagi seperti anak kecil. Mendengar ucapan Hien ini membuat Han sakit hati sebagai ibu. Susah payah besarin anak biar patuh, ini si anak malah ngelawan orang tua. Alhasil Han yang kecewa segera pergi ke kamar. Sedangkan Hien lanjut dengan keputusannya merantau ke kota bersama Tien. Tanpa pamitan pada kedua orang tuanya, Hien nekat pergi bersama Tien yang sudah menunggu di depan gang. Lam pun tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah anaknya itu pergi. Dan keributan barusan sempat didengar tetangga mereka.
Hien yang pergi tanpa pamitan membuat tetangga mereka bernama Paman Nguyen, tukang jahit di depan gang, hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan anak zaman sekarang. Singkatnya, maghrib pun menjelang. Lam dan Han beres-beres meja makan. Di sela beres itu, akhirnya Hien menelpon orang tuanya lewat video call untuk mengabarkan kalau dirinya sudah tiba di tempat kerja. Hien mengatakan sedang menunggu antrian wawancara kerja. Mendapat kabar ini membuat Lam dan Han sedikit lega. Ternyata anak mereka masih menghargai kedua orang tuanya dengan memberi kabar. Setelah panggilan video call dari Hien ditutup, Lam tiba-tiba sange melihat kecantikan istrinya. Mumpung rumah lagi sepi nih, Lam merayu istrinya untuk bermantap-mantap malam ini. Tentu Han bersedia, dan sebelum mereka pemanasan dengan menari bersama. Dan ketika keduanya mau OTW mantap-mantap, bocil-bocil tetangga malah pada ngintip lewat jendela yang lupa belum ditutup. Cerita beralih di sudut kota Saigon. Terlihat Hien sedang menunggu giliran wawancara kerja yang ditawarkan Tien padanya. Tak lama seorang wanita yang mengaku karyawan kafe tersebut memberitahu Hien jika giliran wawancaranya sudah tiba. Disusul Tien yang datang membawa 4 bodyguard sangar menghampirinya. Disitulah Hien baru sadar bahwa Tien telah menipunya. Segera Hien kabur dari kafe itu yang terlihat seperti galeri seni. Namun sayangnya kaki Hien terkilir akibat kabur dengan lompat dari ketinggian. Alhasil dia pun tertangkap oleh Tien dan komplotannya. Cerita kembali pada Lam yang selesai bermantap-mantap sehingga dia ketiduran di ruang tamu. Ketika Lam terbangun, Han istrinya khawatir sampai selarut ini kok Hien anak mereka belum pulang. Han pun coba menelpon anaknya tapi panggilannya itu tidak dijawab. Disitulah Lam menegaskan, jika sampai besok pagi Hien belum pulang, maka kita akan lapor polisi. Dan benar saja pagi menjelang Hien belum pulang. Segera Lam dan Han pergi ke kantor polisi untuk membuat berita acara orang hilang anak mereka Hien. Polisi yang bertugas akan segera memprosesnya dan menyebar poster orang hilang di sudut-sudut kota. Setelah selesai urusan di kantor polisi, keduanya lanjut pulang. Sesampainya di rumah, Han masih sedih dan langsung masuk rumah. Akibatnya Lam merasa bersalah. Hilangnya Hien ada andilnya juga yang tak berusaha mencegah anaknya pergi kemarin. Segera Lam pun berinisiatif mencari Hien dengan mengendarai sepeda motornya mengelilingi jalanan kota Saigon. Namun sebelum berangkat, Lam ini sempat melamun melihati Bibi Mai tetangganya yang jualan es krim. Dia teringat ketika dulu sering memanjakan Hien waktu kecil. Disitulah Lam tersadar bahwa kebiasaannya memanjakan anak hingga besar adalah langkah yang salah. Kemudian Bibi Mai yang selesai melayani pembeli menyapa Lam. Dia turut prihatin tentang kabar hilangnya Hien, sebab kabar tersebut sudah menyebar ke seluruh warga kampung. Dan karena tidak mau buang-buang waktu, Lam pun segera berangkat mencari Hien. Langkah pertama dia pun bertanya ke warga kampung. Mulai dari rekan ojek, kali aja ada yang melihat Hien, tapi mereka mengatakan belum melihat Hien seharian ini. Segera Lam melanjutkan perjalanan lagi. Dia bertanya pada tetangganya yang buka warung kelontong, tapi mereka juga belum melihat Hien. Tak menyerah, Lam terus berkeliling dan menemui Paman Nguyen, tetangganya yang kerja jadi penjahit di ujung gang. Disitulah mulai ada titik terang nih. Paman Nguyen memberitahu pada Lam jika dia sempat melihat sosok yang membawa Hien pergi kemarin. Bahkan Paman Nguyen sempat tuh mengfoto pemuda mencurigakan tersebut dengan berselfie. Kemudian bukti foto itu dibagikan Paman Nguyen ke ponselnya Lam. Setelahnya Lam pergi ke pangkalan ojek di pasar untuk bertanya pada teman-temannya. Kali aja ada yang pernah melihat pemuda di foto tersebut. Namun sayangnya, satupun dari mereka tidak ada yang mengenal ataupun pernah melihat pemuda bernama Tien ini. Kemudian Mak Betty, si pemilik angkringan di pasar, punya saran. Dia menyarankan pada Lam untuk bertanya saja pada Lu, ketua maling yang pernah Lam bantu kemarin. Kemungkinan dia tahu wajah-wajah kriminal di kota ini. Wah, ini bagus tuh. Thằng Lu,
tìm nó đi, nó giúp được anh á. Lam pun bergegas pergi menemui Lu bermodal kartu nama yang diberikan padanya kemarin. Sesampainya di sebuah toko barang bekas, ternyata inilah bisnis Lu yang sekarang. Baru tahu bahwa Lu ini merupakan bos maling spesialis perabotan rumah tangga. Di toko barkas tersebut, Lam sempat dihadang anak buah Lu karena dia dikira mau ngerusuh. Namun Lu yang melihat Lam datang justru menyambutnya dengan ramah. Singkatnya, Lam minta tolong pada Lu untuk dicarikan pemuda bernama Tien yang telah menculik anaknya, sembari melihatkan foto wajah Tien yang didapat dari paman Nguyen tetangganya. Dikarenakan Lam kemarin sudah membantu Lu dalam aksi pencurian, dia pun bersedia membantu. Segera Lu memanggil Lai, anak buahnya, untuk melacak pemuda bernama Tien ini. Lại. Dạ. Dia bahkan memerintahkan Lai untuk membunuh Tien yang sudah berani menculik anaknya Lam. Mendengar kata bunuh, mengingatkan Lam pada masa lalunya yang kelam. Anh em mang đồ hốt nó. Tiba-tiba dia pusing dan mual. Segera Lam pergi ke toilet untuk muntah. Selesai memuntahkan isi perutnya, Lam pun dijamu es teh oleh Lu agar enakan. Di sini Lu mulai curiga pada Lam sembari mengamati wajah Lam yang berambut gondrong itu. Dia pun sepertinya mengenal sosok Lam di masa lalu. Singkatnya, setelah seharian menunggu kabar, Lai berhasil menemukan keberadaan pemuda bernama Tien. Mereka pun melapor pada Lu bosnya dan kabar ini diteruskan kepada Lam. Bahwasanya pemuda bernama Tien terlacak tengah berada di sebuah sauna yang ada di kota Saigon. Segera Lam pun pamit pergi untuk mencari alamat yang dimaksud. Pada akhirnya, Lu mulai teringat bahwa pria bernama Lam ini adalah temannya yang menghilang 20 tahun lalu setelah membantai Scarface dan gengnya di Hanoi. Sesampainya Lam di depan sauna, dia pun langsung nyelonong masuk. Di dalam sauna, Lam dihadang bodyguardnya Tien. Terpaksa Lam membangkitkan jiwa barbarnya demi menyelamatkan anaknya. Berhasil menghajar bodyguardnya Tien, Lam memasuki ruang spa. Di sana dia melihat Tien sedang direlaksasi oleh terapis. Tanpa basa-basi, Lam mencekik Tien dengan ikat pinggang dan menyiksanya dengan batu terapi yang panas. Lam menyuruh Tien memberitahu di mana anaknya diculik. Terpaksa Tien mengaku bahwa dirinya telah menjual Hien ke orang bernama Tang. Kabarnya Tang ini adalah preman pasar yang biasa nongkrong di pasar kota Saigon. Setelah mendapat info penting ini, Lam segera pergi dari sauna itu menuju pasar. Sesampainya di pasar, Lam mencari preman bernama Tang. Setelah tahu dirinya diincar, Tang segera kabur. Terjadilah aksi saling kejar. Namun dalam pengejaran ini, sayangnya Lam tertabrak motor yang membuatnya terpelanting sehingga Tang berhasil kabur. Ketika hendak lanjut mengejar, Lam dihentikan oleh seorang intelijen kepolisian bernama Lee. Dia pun diajak ke sebuah restoran untuk menemui komandan intelijen polisi bernama Jin. Di restoran itu, Lam diinterogasi mengapa dia berbuat rusuh di pasar dengan mengejar Tang. Lam pun menjelaskan bahwa orang bernama Tang tadi telah menculik anaknya. Komandan Jin pun memberitahu bahwa pihak polisi sudah tahu identitas Lam yang sebenarnya sejak Lam dan istrinya membuat laporan orang hilang ke kantor polisi tadi pagi. Mereka menyadari bahwa Lam adalah pembunuh bayaran yang selama ini dicari kepolisian Vietnam. Namun Komandan Jin pura-pura tidak mengincar Lam kali ini. Mereka hanya mengingatkan Lam agar tidak berbuat onar lagi seperti barusan. Kemudian Lam pun pamit pergi karena dia masih ada urusan. Lantas Komandan Jin kembali menugaskan Lee untuk terus memata-matai pergerakan Lam. Lanjut malamnya, ketika Han sedang menunggu suaminya pulang, tiba-tiba ada yang bertamu di rumah. Setelah dibukakan pintu, ternyata itu Tien CS. Tien sengaja mengincar Han untuk balas dendam pada Lam yang telah menghajar mereka tadi siang. Tien dengan kejam menyiksa Han dan menyeretnya keluar. Di luar, tetangga Han yang berniat menolong dengan menelpon polisi diancam oleh Tien. Báo công an.
rồi gô cổ cái bọn côn đồ này lại. Jika ada yang berani menelpon polisi, maka semua akan bernasib sama seperti Han ini yang dibuat babak belur. Alhasil para tetangga jadi ketakutan. Nhà nào mà ý kiến của báo công an đấy thì ly hôn. Dan untunglah tak lama Lam pulang. Spontan Tien CS meneriakkan salam olahraga. Sebenarnya Lam bisa saja memenangkan duel tersebut walaupun dia dikeroyok. Namun karena Han istrinya terancam oleh senjata tajam, maka dia mengalah. Lam rela digebukin oleh Tien CS. Untunglah Paman Jo tetangganya sigap menolong dengan berteriak, "Polisi datang!" Alhasil Tien CS bubar. Mereka kalang kabut karena mengira polisi benar-benar datang. Dan terungkaplah dalang dibalik penyerangan barusan. Ternyata Tien menyerang karena sengaja dibayar oleh Feng, istri dari Scarface, musuh Lam di masa lalu. Feng datang mencari Lam untuk balas dendam atas kematian suaminya dulu. Seusai Tien dan komplotannya kabur, terlihat Lam menghampiri Han istrinya yang babak belur. Han berwasiat pada Lam agar jangan pernah menyerah mencari anak mereka apapun yang terjadi. Disitulah awal mula kebangkitan jiwa bengis Lam, sang pembunuh bayaran legendaris. Kemudian Lam dan tetangganya pun sigap membawa Han ke rumah sakit. Setelah Han dirawat di rumah sakit, Lam pun pulang untuk melanjutkan mencari anaknya yang diculik. Di rumah luka Lam sempat diobati oleh Paman Jo tetangganya. Namun siapa sangka dengan pulangnya Lam ke rumah, praktis tidak ada yang menjaga Han di rumah sakit. Apes memang. Han yang dirawat di rumah sakit kembali diincar. Kali ini Tang giliran yang datang menyamar jadi dokter untuk balas dendam pada Lam. Dia lihat Han terbaring di ruang ICU. Inilah kesempatan Tang menghabisi Han yang dibayar Feng untuk balas dendam pada keluarganya Lam. Di sisi lain cerita, terlihat salah satu anak buah Tien yang tadi kabur ada yang tertinggal rombongan. Dia bersembunyi di rumah warga tapi malah terpergok Nenek Fat tetangganya Lam. Nenek Fat pun mengancam dengan pisau daging agar pemuda ini menyerahkan diri. Tak lama Lu CS yang mendengar kabar bahwa keluarganya Lam diserang segera OTW demi solidaritas antar teman. Lu dengar anggota pelaku penyerangan tertangkap di rumah salah satu warga. Lu segera bertamu ke rumah Nenek Fat untuk menginterogasi pemuda tersebut. Con chào bà. Dan karena si pemuda diancam akan disembelih oleh Nenek Fat yang terus mengasah pisau dagingnya, terpaksa dia memberitahu untuk siapa Tien sebenarnya bekerja. Tien si ketua geng mereka bekerja untuk bos sindikat perdagangan manusia bernama Tung. Kabarnya bos Tung ini pemilik galeri seni terbesar di kota Saigon. Mendapat kabar ini, Lu segera memberitahu Lam mengenai hal tersebut. Lam pun punya ide untuk melacak keberadaan bos Tung. Di rumahnya kan kebetulan ada lukisan antik. Nah, lukisan ini bisa dimanfaatkan untuk menemukan jejak anaknya yang diculik. Segera setelah mengambil lukisannya, Lam berinisiatif pergi ke tempat kolektor lukisan bernama Kura. Sesampainya di galeri milik Kura, Lam menemuinya. Dia bersedia menghadiahi Kura sebuah lukisan antik miliknya, asalkan Kura mau menjelaskan siapakah bos mafia bernama Tung, yang kabarnya juga kolektor lukisan. Menilai lukisan yang Lam bawa berharga sangat mahal, alhasil Kura bersedia menjelaskan latar belakang Tung yang tergabung dalam asosiasi kolektor lukisan. Kura menjelaskan bahwa Tung adalah pebisnis sukses yang sedang naik daun. Namun kabarnya, bisnis yang Tung geluti adalah bisnis kotor, yaitu perdagangan manusia untuk dijadikan budak wik-wik. Kura juga memberitahu alamat di mana galeri seni milik Tung berada, jika Lam bermaksud menemuinya. Cerita berlanjut di galeri seni milik Tung. Di sana Tung menghukum Tien yang telah lancang membuat kerusuhan di kota Saigon, sehingga bisnisnya terendus polisi. Akibatnya, Tung yang emosi menyuruh Fanny yang merupakan tangan kanannya untuk menghabisi Tien. Sementara itu, Lam pun sampai di galeri seni milik Tung bermodal informasi dari Kura tadi. Dia memarkirkan motornya dan segera masuk ke sana. Namun ternyata galeri ini berisi jebakan.
Lam dihadang oleh anak buah Tung yang sudah mengetahui maksud tujuan Lam datang ke sana. Maka duel sengit tak terelakkan. Usai duel ini, Lam mampir ke toilet sebentar tuh untuk menghela nafas. Kemudian setelahnya dia lanjut menyusuri galeri. Namun lagi-lagi ada perangkap. Lam pun tertangkap oleh anak buah Tung. Singkatnya, Lam akhirnya berjumpa dengan sosok Tung dalam penculikan anaknya. Tidak mau ambil pusing dengan penyusup bernama Lam ini, Tung pun memerintahkan Tang yang ternyata anak buahnya juga untuk menghabisi Lam di luar galerinya agar tidak mengotori lantai. Sedangkan Tung sendiri mau lanjut pergi ke pelabuhan di mana dia menyekap wanita korban-korban penculikannya untuk dijual. Di sini, sebelum Tang hendak menghabisi Lam, dia sempat memberitahu pada Lam jika Han istrinya Lam sudah dia habisi sembari memperlihatkan kalung milik Han yang dia curi. Tao có ghé thăm vợ mày ở bệnh viện. Lam yang begitu sedih dengan kabar duka tersebut bermaksud melawan. Namun dia dilumpuhkan dengan senjata kejut listrik. Kemudian Lam yang pingsan segera dibawa menuju tempat eksekusi. Baru juga keluar galeri, Tang CS diserang. Bala bantuan dari Lu datang menyelamatkan Lam. Dan setelah berhasil menyelamatkan Lam, mereka segera kabur membawa Lam dengan mobil menjauh dari markas musuh. Singkatnya dibawalah Lam ke toko barkasnya Lu. Di sana Lam siuman dan kebingungan kok dia ada di sini. Kemudian Lu menyapa Lam dan menjelaskan bahwa gue adalah teman lama lo bro. Lam tambah bingung tuh. Bukannya Lu yang dia kenal badannya gendut kok sekarang kurus kering gini. Lu pun menjelaskan bahwa dia jadi kurus setelah login jadi biksu. Namun karena tak kuat jadi biksu, lantas Lu pun lock out dan kembali ke jalan kriminal. Akhirnya Lam dan Lu pun saling mengenal lagi bahwa mereka adalah teman lama yang berpisah 20 tahun lalu. Di sisi lain cerita, Yen akhirnya siuman dari pingsannya setelah diculik. Dia tersadar berada dalam gudang bersama wanita korban penculikan lain. Tak lama para gangster datang ke gudang itu untuk mengangkut mereka ke mobil van. Untunglah Yen sigap bersembunyi di balik barang-barang yang ada di gudang itu dan dia lolos dari pengangkutan tersebut. Setelah itu Yen coba cari jalan keluar dari gudang yang terlihat berada di sekitaran pelabuhan. Tak berselang, Tung datang ke gudang itu untuk mengecek. Katanya dagangan mereka hilang satu. Alhasil Tung marah dan membunuh anak buahnya yang tak becus. Sedangkan Yen sendiri coba mencari bantuan. Sampailah dia di pos jaga para gangster tidur. Di sana ada ponsel tergeletak. Sigap, Yen sempat mengirim pesan ke Lam ayahnya bahwa posisinya ada di pelabuhan. Tak lama Yen pun tertangkap kembali untuk diangkut bersama korban penculikan lain. Kemudian pesan dari Yen barusan sampai ke ponselnya Lam. Segera Lam bergegas menuju pelabuhan setelah membaca pesan tersebut. Sedangkan Lu sendiri coba mencari bala bantuan sebelum menyusul ke pelabuhan. Paginya, sampailah Lam di pelabuhan. Dia melihat ada kapal mencurigakan sudah berlayar. Gerak cepat, Lam memarkirkan motornya dan mencuri speedboat untuk mengejar kapal mencurigakan tersebut. Sampai di kapal itu, Lam menyusup dan segera menghajar semua anak buah kapal, sembari menyusuri lambung kapal guna menemukan anaknya. Namun hasilnya nihil, dan ketika Lam kembali ke dek atas, dia disambut Tung beserta gengnya. Salam olahraga pun berlangsung sengit. Untunglah tak lama bala bantuan datang. Lu bersama gengnya menyusul naik ke kapal itu dengan menggunakan speedboat.
salam olahraga semakin meriah. Ketika duel sedang sengit-sengitnya, hujan badai pun menerpa kapal itu. Kini Lam melawan Tung dan Tang. Bersama dengan itu, bantuan kembali datang. Li Si, intelijen polisi yang selama ini memata-matai Lam, juga ikut menaiki kapal tersebut. Di sini Li dapat jatah melawan Feng dan anak buah yang tersisa. Sedangkan Lu sendiri ditugaskan mencari korban penculikan yang disekap. Singkatnya, kapal ini terkepung pihak polisi yang sudah lama mengincar sindikat perdagangan manusia milik Tung berkat informasi dari Li Si, intelijen kepolisian. Dan ketika duel hampir berakhir, Tung licik menyandera Hien yang baru bebas. Dia mengancam dengan pisau. Untungnya Hien berhasil lolos dengan menggigit tangan Tung dan sekejap Lam berhasil menghajar Tung. Namun Lam tidak mau membunuh lagi. Lam kembali teringat wasiat Scarface dulu. Jika Lam masih membunuh, maka keluarganya dalam bahaya. Akibatnya Lam lengah dan dia dihujam pisau oleh Tung tepat di punggungnya. Melihat hal ini, Komandan Jin tidak tinggal diam. Dia yang ikut dalam sergapan polisi berhasil naik ke kapal dan menembak mati Tung. Pada akhirnya duel pun selesai. Lam pun dirawat tim medis kepolisian. Melihat ayahnya terluka demi menyelamatkannya, Hien pun minta maaf pada ayahnya. Dia menyesal karena dirinya lah kekacauan ini bermula sehingga ibunya meninggal. Singkat cerita, hari pemakaman Han digelar pada esoknya. Ditemani Hien, Lam pun berdoa untuk mendiang istrinya itu. Dalam doanya ini, Lam berjanji akan membayar dosanya di masa lalu dengan menyerahkan diri ke polisi. Pada akhirnya, Lam ditangkap polisi atas tindak kriminalnya di masa lalu sebagai pembunuh bayaran. Dan dengan tertangkapnya Lam, semua tetangga pun akhirnya tahu jika Lam dulunya adalah pembunuh bayaran yang bengis. Sedangkan Hien sendiri kini harus bisa hidup mandiri. Sebab kemungkinan ayahnya tidak akan bebas karena Lam dituntut hukuman mati. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.